Sebelum saya lanjut dengan udaran yang lebih mendetail, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya. Yang pertama dari Mbak Denok, pertanyaannya begini. Apakah kebenaran dan keselamatan itu satu paket? Soalnya sering malah saat mengatakan kebenaran mendapatkan tekanan. Ya, begini. Yang saya katakan adalah tentang bagaimana kita bisa menarik segala hal yang selaras. Bagaimana kita bisa dipastikan selamat mengikuti hukum-hukum kosmik atau the law of universe. Kita pasti selamat saat kita ada di dalam kemurnian yang seutuhnya, termasuk kemurnian secara karma. Kita murni secara emosi, murni secara energi, dan kita juga dipastikan murni secara karma. Artinya tidak ada lagi jejak dosa di dalam diri kita. Orang yang seperti ini tidak akan menarik buah karma buruk dalam bentuk apapun. Ya, karena tidak ada yang menjadi bahan untuk menarik itu. Inilah sebetulnya pangkal keselamatan. Jadi kebenaran harus dipahami dalam konteks yang seperti ini. Tetapi kalau kita mengungkapkan apa yang kita anggap benar, memang harus diakui pasti ada risiko. Ya, misalnya ketika kita di kantor, kita melihat ada orang korupsi, kita ngomong. Tentu, kita akan mendapatkan musuh yang baru, kita akan dimungkinkan untuk diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Ya, maka sebetulnya tuntunannya adalah katakanlah apapun yang memang selaras dengan tuntunan dari diri sejati. Kalau diri sejati menyuruh kita untuk diam, diamlah. Walaupun ego kita pingin kita bicara. Tetapi kalau ego kita pingin bicara, tetapi sang diri sejati menitahkan kita untuk bicara, maka bicaralah. Selama kita betul-betul hidup mengikuti tuntunan diri sejati, itulah sebetulnya jalan keselamatan. Lebih lagi dipastikan kita selamat saat kita tidak punya yang namanya karma buruk. Ya. Jadi tolong dipahami dengan utuh, jangan parsial. Ya. Bahkan di dalam kesadaran yang paling murni, kebenaran tentang apapun itu juga harus diungkapkan dengan cara yang paling tepat pada waktu atau pada momen yang paling tepat. Oke, ya, misalnya kita ada kebenaran apapun. Caranya benar, tapi momennya tidak pas. Itu hasilnya juga tidak selaras. Ya. Kita punya kebenaran, waktunya sudah tiba, tapi cara mengungkapkannya tidak pas, itu juga hasilnya tidak selaras. Jadi, 3 komponen ini harus menjadi kesatuan. Kebenaran itu harus pasti, cara mengungkapkannya harus tepat. Momen menyampaikannya juga harus pas. Itu yang membawa kepada keselarasan efektif, mencapai tujuan, dan pada saat yang sama kita terlindungi oleh hukum-hukum kosmik untuk ada di dalam keselamatan. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menggabungkan antara menikmati nafas di dalam bekerja? Misalnya bekerjanya ketika kita ini banyak membuat konsep. Pertanyaannya, emang kalau bikin konsep kagak bernafas? Emangnya kalau kita lagi merumuskan sebuah ide begitu ya, kita nggak bernafas? Ya akan tetap bernafas. Dan kita bisa multitasking. Sambil kita merumuskan konsep, tetap rasakan, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak ada alasan apapun untuk menyatakan tidak bisa menikmati nafas. Yang tidak bisa menikmati nafas hanyalah orang yang sudah tidak bisa bernafas dan orang yang sedang pilek. Kalau pilek, segera sembuhkan supaya Anda bisa bernafas bebas dan Anda bisa menikmati nafas itu, merasakan kasih murni dimanapun, kapanpun, dan sedang mengerjakan apapun. Ya. Bisa nggak kita bernafas sambil memakai masker? Ya dicoba saja ya. Kalau Anda bisa tercerahkan dengan masker itu, ya silakan lakukan terus. Ya.
jangan pakai kendor. Tetapi kalau kita menggunakan rumus spiritualitas, bernafas dengan bebas adalah kunci kita untuk menemukan jalan keselamatan. Bernafas dengan bebas yang diiringi dengan penyadaran akan nafas itu, penyadaran akan kasih murni dalam nafas itu, membawa kita terhubung dengan diri sejati. Itu pula yang akan membuat ekosistem tubuh kita ada dalam keselarasan, karena semua sel ya diliputi oleh energi kebahagiaan. Semua organ diliputi oleh energi kebahagiaan. Ya. Itu ya. Jadi soal nafas ini jangan dibuat susah. Tapi juga jangan dibuat remeh-temeh. Ya. Pastikan ya, karena Anda terus bisa bernafas, nikmati nafas itu. Karena nafas itu adalah jalan untuk menyadari keilahian di dalam diri Anda. Berikutnya, kalau soal yang minta evaluasi, nanti ini tugasnya Mbak Ika dan tim ya. Ya, ini dari Mbak Sinta dan Mbak Tantri, lebih ke meminta evaluasi personal ya, nanti bisa dijawab lewat Japri oleh Mbak Ika dan tim. Baik, saya akan lanjutkan modern ya lewat webinar kita kali ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pangkal di mana kita nyasar di jalan spiritual adalah karena kita tidak bisa membedakan antara spiritualitas dan supranaturalitas. Ini bisa saling beririsan, saling berkaitan, tapi sebetulnya tidak sama, tidak sepadan. Apa sih sebetulnya yang disebut sebagai menekuni jalan spiritual? Ini adalah tentang menghayati esensi hidup kita, menghayati esensi di dalam diri kita, menghayati keilahian di dalam diri kita. Jalannya adalah dengan meniti nafas itu, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas dalam kondisi rileks, merasakan kasih murni, menyadari sumber dari kasih murni ini, terhubung sepenuhnya dengan sumber kasih murni ini, menyadari kesatuan dengan sumber kasih murni ini. Inilah spiritualitas. Tetapi kalau Anda ya, kemudian punya ego, punya keinginan-keinginan yang egoistik, saya ingin bisa nerawang, saya ingin punya kekuatan atau kesaktian supaya ditakuti oleh orang lain, supaya dianggap hebat oleh orang lain, atau supaya terlindung dari bahaya tertentu. Ini sudah bukan lagi wilayah spiritualitas yang sejati. Ini akan membuat kita bergeser ke arah supranaturalitas. Ya, jadi kita mencari kekuatan yang di atas yang natural. Nah, saat Anda berbelok, berarti Anda masuk ke jalur nyasar. Saat Anda mulai mengikuti hasrat-hasrat egoistik, mengikuti imajinasi Anda sendiri, itulah pangkal Anda terjebak di dalam ketidakbenaran yang dilabeli spiritualitas. Ya. Maka kita jangan gampang memberi label spiritual kepada siapapun juga. Jangan asal pakai gelang ya, gelang akar bahar atau gelang apapun yang banyak, kemudian kita sebut, wow ini pelaku spiritual. Asal pakai baju yang aneh-aneh, baju hitam atau baju putih, oh ini pelaku spiritual. Bukan seperti itu. Ya. Jadi kita sebetulnya bisa menyebutkan seseorang itu sebagai pelaku spiritual kalau dia betul-betul menghayati spirit di dalam dirinya, menghayati keberadaan diri sejatinya dengan meniti jalan nafas. Ya. Sekarang begini, apakah orang yang kemudian rajin bermeditasi, rajin berelaksasi, itu juga pasti spiritualis? Ya.
Saya jelaskan dengan sangat gamblang. Bedakan antara relaksasi, antara terkoneksi, dan purifikasi serta transformasi. Relaksasi ini pintu gerbang kalau kita mau terhubung dengan Gusti. Tanpa relaksasi kita tidak akan terhubung dengan Gusti. Tetapi tidak semua yang relaksasi terhubung dengan Gusti. Banyak orang melakukan laku atau tindakan-tindakan relaksasi, ya, meditasi, yoga atau apapun, tapi dia tidak terhubung dengan Gusti. Karena dia hanya membatasi tindakannya kepada pengelolaan pikiran untuk menghayati momen saat ini dan di sini tanpa masuk dengan lebih dalam ke dalam dirinya. Tanpa dengan cermat memastikan bahwa tidak ada penghalang antara dirinya dengan diri sejati. Jadi, di sini kita akan bisa mengerti kenapa banyak orang meditasi atau banyak orang yoga hanya damai pada saat itu tetapi tidak bertransformasi. Tidak mengalami purifikasi, tidak mengalami penjernihan, tidak mengalami penyelarasan. Karena itu, relaksasi tidak diiringi dengan keterhubungan atau koneksi kepada diri sejati. Ya. Nah, yang sungguh-sungguh belajar spiritualitas itu menuntaskan semua proses ini. Dia rileks, dia meniti jalan keheningan untuk terhubung dengan diri sejatinya. Bisa merasakan kasih murni, merasakan energi yang memancar dari relung hatinya. Lalu dia bersedia mengalami purifikasi. Dari situlah dia mengalami transformasi. Nanti baru ujungnya realisasi kualitas keilahian. Nah, di sini fase yang paling sulit adalah fase purifikasi. Kenapa? Ini adalah fase di mana Anda harus melampaui segala ketidaknyamanan. Anda harus bisa melampaui gejolak dari ego atau pikiran kita sendiri. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Saat kita punya luka batin, saat kita punya trauma yang terekam di pikiran sadar, pikiran bawah sadar, atau di pikiran tak sadar kita. Saat dia terangkat ke permukaan, kita akan punya gejolak emosi. Rasa tidak nyaman, ya, rasa sakit, rasa pedih yang tiba-tiba teringat kembali. Tetapi ini memang harus terjadi kalau kita mau membersihkannya, kalau kita mau merilisnya. Ini akan terjadi saat Anda mulai terkoneksi dengan diri sejati, karena pada titik itulah ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam diri Anda, mengangkat, mengaduk-aduk semua emosi yang terpendam, semua luka batin. Dia naik ke permukaan, dia pasti terasa tidak nyaman. Nah, kalau Anda tidak berani menghadapi situasi seperti ini, Anda tidak akan pernah mengalami purifikasi. Tapi kalau Anda sabar, Anda terima semuanya, Anda hadapi rasa sakit itu dengan jiwa yang perwira, membiarkan semua proses berjalan, Anda dijernihkan, segala luka batin dirilis, disembuhkan, maka purifikasi akan berjalan dengan sempurna, sehingga Anda tidak lagi punya beban luka-luka batin atau apapun. Termasuk purifikasi itu bisa jadi mewujud kepada kehidupan yang penuh dinamika. Ada sebagian aset yang tiba-tiba hilang, ya. Ada kekayaan kita yang tiba-tiba tergerus. Jangan salah, itu bagian dari purifikasi yang lumrah. Kalau di masa lalu kita menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak selaras, pasti ada karma buruk di dalam diri kita, ada jejak dosa. Tidak semata-mata meditasi bisa menghilangkan itu. Ya, ada kalanya itu harus diimbangi, diiringi dengan proses kehilangan, penyelarasan dari apa yang kita punya. Jadi kalau ada yang mengalami dengan belajar meditasi malah kita kayak di titik nolkan, direset ya, secara kehidupan duniawinya, lumrah. Anda sedang dibawa kepada pemurnian diri, sedang disiapkan untuk meniti jalan baru, jalan kehidupan surgawi. Nah, kalau Anda tidak berani menghadapi itu, ya Anda tidak akan masuk ke fase yang berbeda, fase yang baru, fase yang lebih selaras. Nah, banyak orang yang kemudian menggeluti spiritualitas tapi bergeser ke arah supranaturalitas, ya. Jadi lebih bicara tentang kesaktian, ya, bicara tentang kata-kata bijaksana, tetapi tidak mengalami purifikasi, ya
Bagaimana? Ya. Nanti akan kelihatan sekali. Walaupun Anda berspiritual katanya, tetapi Anda tetap ruwet. Vibrasinya tetap tidak menyamankan. Ya. Nanti ada yang bertanya begini, loh kok banyak yang nggak suka sama Pak Setio, banyak nggak nyaman sama kata-kata Pak Setio, ya. Kita ini mau kayak apapun, pasti ada yang tidak cocok, pasti ada yang tidak selaras. Kita sudah jiwanya jernih, penuh kasih murni, bukan berarti kemudian tidak ada yang tidak suka, pasti ada saja. Tetapi, ya, kalau kita jiwanya murni, jiwanya jernih, ya, tidak ada upaya dari kita untuk menyakiti mereka dengan sengaja. Kalau ada yang tidak suka, masalahnya ada pada mereka. Vibrasi mereka yang tidak selaras dengan saya sehingga mereka punya kebencian yang tidak rasional. Ya. Tapi kalau Anda yang memang tidak punya kepentingan egoistik, Anda yang tidak punya prasangka-prasangka yang tidak selaras, ketemu dengan saya kan asik-asik aja. Apalagi Anda yang peka, Anda bisa merasakan vibrasi damai yang saya pancarkan. Anda yang peka, yang tidak punya kepentingan-kepentingan yang egoistik, tidak punya niatan tersembunyi, Anda pasti akan bisa merasakan dekat dengan saya, membuat Anda juga bahagia. Ya. Oke, begitu. Nah, teman-teman yang saya kasihi, kepada semua orang yang mulai belajar kepada saya, pastikan dulu niat Anda ini apa. Ya. Anda mau jadi tambah sakti, ya, jadi punya kemampuan-kemampuan supranatural, atau apa? Kalau itu yang Anda mau, Anda salah alamat. Saya jelas punya kemampuan supranatural, tetapi saya tidak mengajarkan itu kepada Anda sebelum Anda mengalami purifikasi. Ya. Kalau Anda betul-betul mau belajar spiritualitas kepada saya, satu hal yang pasti, Anda harus tulus. Tidak ada niatan tersembunyi, tidak ada niatan yang lain. Yang ada hanyalah tekad kuat untuk menjadi manusia yang dimurnikan jiwa dan raganya. Niatnya adalah agar Anda bisa betul-betul terhubung pada diri sejati, menemukan kebahagiaan sejati, dimurnikan jiwa raganya, dibersihkan segala jejak karma buruknya. Itu baru benar. Kalau Anda punya niatan yang tulus seperti itu, Anda benar ketika Anda bertemu dengan saya, dan saya pasti membimbing Anda dengan sepenuh hati. Tetapi kalau Anda yang mau hal-hal yang tadi, atau Anda ingin menyelesaikan masalah Anda secara instan, Anda salah alamat. Saya bukan dukun yang memberikan solusi instan. Misal, Anda punya banyak utang, Pak Setio tolongin saya dong. Ya. Saya tentu bisa menunjukkan jalan bagaimana Anda menolong diri Anda sendiri, tetapi jangan harap Anda tertolong secara instan, tidak mungkin. Karena kalau Anda susah, ya misalnya karena banyak utang tadi, itu bagian dari karma yang harus Anda tanggung. Pasti ada kesalahan yang Anda lakukan di masa lalu. Ya, saya akan membimbing bagaimana caranya Anda selamat di dalam situasi yang sulit. Karena saya juga pernah punya pengalaman yang seperti itu. Saya juga pernah punya pengalaman di mana saya punya kesulitan, punya hutang. Ya, ada cara di mana kita bisa mengatasi itu secara bertahap, bukan dengan cara yang instan. Solusi datang, masalah selesai ketika kita tuntas memurnikan jiwa dan raga. Tapi bagaimana kita bisa meditasi kalau kita terus dikejar-kejar segala macam? Silahkan Anda memilih. Emangnya kalau Anda pusing masalah selesai? Emangnya kalau Anda terus melakukan pembenaran untuk tidak meditasi, masalah Anda selesai? Emangnya kalau Anda terus membesar-besarkan masalah Anda, masalahnya selesai juga? Kan tidak. Jadi, siapapun yang punya masalah, jangan harap masalah itu selesai dengan instan atau saya ambil alih masalah itu, tidak akan pernah. Sekali lagi, saya bukan dukun yang memberi solusi instan. Saya pembimbing, saya pemandu spiritual yang membuat Anda itu bisa mentransformasi diri Anda dengan basis pemurnian jiwa raga. Ya. Siapapun yang tadinya belangsak gitu ya, bahasa lugasnya gitu ya, jadi segalanya itu nggak karu-karuan, ya udah miskin, ya, hidupnya nggak bahagia, gitu ya. Itu semua bisa dirubah. Kita bisa bergeser ke arah kehidupan surgawi.
Tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa? Anda harus menjalankan semua laku yang dibutuhkan di dalam konteks pemurnian diri. Jangan harap masalah selesai, jangan harap nasib berubah kalau Anda tidak memurnikan diri Anda sendiri. Dan pemurnian diri Anda itu adalah hal yang bisa Anda kendalikan. Di luar sana, peristiwa hidup itu tidak bisa Anda kendalikan karena itu dikendalikan oleh hukum kosmik. Yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Soal Anda murni apa tidak itu urusan Anda. Ya. Nah, ketulusan, kebenaran di dalam niat itu adalah faktor kunci keberhasilan di dalam laku spiritual. Kalau Anda mulai menggeser tujuan untuk hal-hal yang berbeda, Anda tidak akan mencapai tujuan yang utama. Saudara dan saudari yang saya kasihi, terkait dengan hal ini, ya, semuanya harus bisa mengerti bahwa beda antara tujuan utama dengan efek. Masalah-masalah kita selesai, kita mendapatkan segala macam anugerah, itu namanya efek samping. Itu dampak. Ya. Tetapi tujuan utama dalam laku spiritual adalah sekali lagi jiwa Anda dimurnikan. Kalau Anda punya dosa, dosa itu kemudian diselesaikan. Sehingga Anda tidak lagi punya jejak dosa. Kalau Anda punya ilusi, ilusi itu bisa sirna. Sehingga di dalam pikiran Anda yang ada hanyalah kebenaran yang sejati. Kalau Anda punya luka batin, maka luka batin itu disembuhkan. Sehingga Anda tidak punya hambatan untuk bisa berbahagia. Kalau Anda punya watak angkara murka, maka itu juga harus dibereskan. Sehingga di dalam diri Anda yang ada hanyalah kasih. Dan kalau Anda terjerat kuasa kegelapan, maka Anda harus menjadi merdeka. Anda bisa lepas dari jeratan kuasa kegelapan itu hanya kuasa ilahi yang ada di dalam diri Anda. Itu tujuan utama laku spiritual. Ya. Nah, seberapa jauh Anda telah punya ketulusan di dalam pembelajaran ini? Seberapa jauh Anda telah mencapai tujuan yang utama? Tentu saya tahu, saya mengerti. Semua murid saya itu, saya bisa membaca tingkat ketulusannya seperti apa. Nah, tetapi ketulusan itu juga bisa berubah. Maka silahkan, siapapun yang belum tulus karena masih ada motif-motif tersembunyi, motif-motif egoistik di dalam pikiran Anda, perbaiki itu. Katakan di dalam hati, Gusti, biarlah aku kembali kepada jalan kebenaran yang sejati. Biarlah aku kembali kepada niatan yang paling murni di dalam belajar spiritual ini. Biarlah aku tetap sadar bahwa dalam jalan spiritual ini, aku hanya hendak mencapai kemurnian jiwa, mengetahui kebenaran sejati, bukan meraih hal-hal yang itu bukan menjadi tujuan utama. Ya. Ini pengantar dari saya, silahkan jika ada yang mau